kepolisian bilang karena pihak kejaksaan minta tambahan bukti dan saksi ahli, tapi katanya sekarang jadi kalau soal mafia tanah, pada saat aku bikin laporan, ternyata yang diduga oknum-oknum tersebut menunjukkan etikat baiknya. Tapi itu tadi sih, untuk pelaporan sendiri aku masih belum tahu dari pihak keluarga mau lanjut atau enggak. Karena yang kita pikirin di sini adalah untuk kepentingan kita udah aman. Karena akhirnya mereka menunjukkan etikat baik atau takut ya sebenarnya karena udah viral. Yang kita sedih itu adalah kenapa setelah teman-teman media bantuin semua diviralkan, baru mereka ada etikat baik. Sedangkan sebelumnya waktu 1 bulan yang aku berikan itu nggak digubris. Makanya itu yang buat aku juga pemikiran kelanjutannya ke depannya mau dilanjutin atau enggak sih laporannya. Karena kita khawatir, benar sih apa yang dipikirkan ya, satu oknum itu bisa menimbulkan ratusan korban gitu. Karena dari oknum, seandainya ada oknum notaris ini bisa ya banyak korbannya, itu yang aku pikirin juga. Apalagi kemarin ngeliat kasusnya Kak Nirina juga menarik banget gitu ya. Salah satu oknumnya hanya dihukum 4 tahun. Ya itu tadi sih, jangan sampai ya dihukum tapi kalau bisa dilepas juga profesinya, sehingga jangan sampai menggunakan profesi yang sama untuk melakukan kejahatan lagi gitu. Jadi buat aku pribadi nanti fokus keluarga, berembuk lagi bagaimana kelanjutannya. Intinya yang kita khawatir di sini akhirnya mengambil hikmahnya adalah kita berkaca kepada orang-orang awam yang nanti menjadi korban atau yang sudah menjadi korban atau next ya ada target korban. Jangan sampai banyak, karena ternyata capek banget untuk ngurusin yang namanya mafia tanah gitu. Strategi mereka itu udah sangat-sangat di luar dugaan kita. Makanya kayak kemarin itu bisa terjadinya akte kuasa jual tanpa bertemu dengan kita, memasukkan tanda tangan. Sudah terjadi dan pembuatan itu yang buat aku kayak wow, ternyata seberani itu loh para oknum-oknum ini, beraninya luar biasa. Jadi pada saat aku kemarin melaporkan itu dikarenakan aku tidak tahu di mana posisi sertifikat rumah atau sertifikat itu hilang. Tapi kita udah tahu sebenarnya ada di salah satu oknum notaris dan juga oknum mafia tanah itu. Nah pada saat kita tanya sebelum laporan tuh mereka nggak mau kasih lihat, mereka nggak mau kasih tahu, mereka nggak mau kembalikan, mereka lempar sana lempar sini gitu. Tapi pada saat setelah bikin datang ke polsek kemarin, pulang dari sana tengah malam mereka memulangkan sertifikat rumah mama. Belum dibalik nama, alhamdulillah syukurnya karena udah terburu kita blokir duluan. Tapi yang paling penting kan ya itu tadi sih, kalau buat kita, kalau kita nggak lapor khawatirnya kita egois, cuma mikirin diri kita aja, takutnya ada korban-korban yang lain. Karena ada salah satu oknum yang bikin kita jadi berpikir juga gitu, soalnya bilang jangan sampai keluar ya nama-nama kita, karena nanti rekan bisnis kita kayak gimana gitu. Kalau seandainya dia bisnisnya bener, harusnya nggak usah worry, nggak usah takut gitu. Tapi dengan adanya ketakutan mereka itu yang buat kita nih jangan-jangan beneran oknum mafia tanah yang bermain dan biasa bermain. Khawatirnya korbannya udah banyak, makanya akan pertimbangan lagi dari pihak keluarga mau dilanjutkan dilaporkan biar stop, jangan sampai ada korban yang berikutnya atau gimana. Ya nemuin kakakku, karena tengah malam mereka pulang itu di atas jam 12-an. Tapi akhirnya prosesnya gimana sekarang? Prosesnya itu kan pelapornya kakak saya, yaitu nanti akan saya tanyakan lagi dan pertimbangan beliau juga, yaitu tadi apakah mau tetap dilaporkan dengan tujuan biar tidak ada korban lagi atau mau bagaimana. Itu sih ya yang bikin pertimbangan, makanya kita bilang pertimbangan, tidak ambil keputusan secara detail gitu ya, karena aku udah tahu proses hukum aku aja yang udah jadi tersangka aja belum ditindak-tindak gitu ya. Makanya itu juga yang menjadi pertimbangan juga, jangan sampai juga nanti menyita waktu aku pribadi gitu. Tapi kalau seandainya pihak kakak yang melaporkan kan mungkin kakak punya waktu yang lebih, kenapa enggak gitu. Tapi kalau buat aku ya tadi sih tahu sih proses hukumnya panjang banget, karena yang buat aku kayak udah hampir 3 tahun proses hukum aku aja, ini udah jadi tersangka aja nggak beres-beres, nggak sidang-sidang gitu. Ya itu sih kemarin saya sempat bertanya kepada penyidik kasus saya yang saya laporkan hampir dari tahun 2020. Saya sempat tanya, katanya sekarang sudah dilimpahkan lagi kejaksaan gitu, tinggal di P21 kan. Makanya kita tinggal menunggu kejaksaan mengeluarkan surat P21 agar disidangkan. Ya karena itu tadi yang aku bilang kan, 2 tersangka dan yang satunya ada LPA, laporan pihak kepolisian yang melakukan atau pihak penyidik, sehingga kan ini sudah ada upaya-upaya penghilangan
alat barang bukti gitu. Jadi buat aku kalau sampai tiba-tiba diberhentiin ya jadi pertanyaan lagi sih, karena kenapa dilempar sana sini, makin lengkap saksi ahli dan juga bukti yang ada harusnya di P21 kan. Bukan bertugas juga ya? Sangat memiliki dosa juga. Enggak sih, prosesnya yang justru karena alat bukti sudah lengkap, saksi ahli sudah sangat banyak dan sudah cukup semua, aku rasa gitu. Justru yang pertanyaannya kenapa, apa sih yang bikin mandek, kenapa sih? Jadi kita sebagai warga negara tuh jadi mempertanyakan lagi keadilan, tidak ada yang diistimewakan, jangan sampai ada yang diistimewakan dan dikhususkan. Itu aja sih, kita lagi menagih sebagai warga negara biar disamaratakan hak-haknya. Pihak kepolisian bilang karena pihak kejaksaan minta tambahan bukti dan saksi ahli, tapi katanya sekarang sudah dikembalikan ke kejaksaan. Makanya saya lagi menunggu dari Bapak Kejati dan juga Kejari bagaimana kelanjutannya.